FIFA Matchday penuh kejutan, striker penakluk Liga Eropa dipanggil Patrick Kluivert. Resmi gabung Sassuolo, Jay Itzes langsung digaji super gila. Bayern Munchen ketar-ketir, Kevin Dix bikin syok usai pamer aksi. Simak informasi selengkapnya berikut ini. FIFA Matchday penuh kejutan, striker penakluk Liga Eropa dipanggil Patrick Kluivert. Patrick Kluivert diprediksi memanggil 30 pemain timnas Indonesia untuk melawan Kuwait dan Lebanon pada September 2025. Saat timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang pada beberapa bulan yang lalu, Patrick Kluivert awalnya memanggil 32 pemain. Dari 32 pemain itu kemudian dikerucutkan menjadi 23 pemain. Keputusan itu diambil karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan ke dalam daftar susunan pemain. Pengumuman 32 pemain itu disampaikan Patrick Kluivert 16 hari sebelum kick-off melawan China, yakni pada 18 Mei 2025. Merujuk kepada pola di atas, Patrick Kluivert berpotensi mengumumkan daftar pemain untuk melawan Kuwait dan Lebanon pada 20 Agustus 2025 atau 16 hari sebelum kick-off kontra Kuwait pada Sabtu 6 September 2025. Sebanyak 4 pemain langganan timnas Indonesia senior disinyalir tidak akan dipanggil Patrick Kluivert untuk melawan Kuwait dan Lebanon. Mereka ialah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Nama-nama ini disinyalir lebih diprioritaskan untuk membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 3-9 September 2026. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan U23, Laos U23, dan Makau di grup C kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan otomatis lolos ke Piala Asia U23 2026. Karena itu, timnas Indonesia U23 mesti mengungguli Korea Selatan U23 demi memburu tiket Piala Asia U23 2026. Tiket itu bisa didapatkan jika timnas Indonesia U23 turun dengan full time. PSSI saat ini tengah mengurus naturalisasi 3 pemain keturunan, yaitu nama yang sudah pasti yakni Mauro Zylstra, penyerang dari FC Volendam, sang penakluk Liga Eropa yang berkasnya sudah masuk ke Kementerian Hukum. Namun Mauro Zylstra lebih diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sementara 2 nama lain Garuda Soccer memprediksi adalah Lauryn Ulrich dari FC Magdeburg dan Miliano Jonathans dari FC Utrecht. Meski secara usia masih di bawah 23 tahun, 2 pemain ini disinyalir akan diandalkan tenaganya oleh Patrick Kluivert untuk September 2025. Miliano Jonathans dan Lauryn Ulrich atau siapa nantinya pemain keturunan yang akan masuk wajib beradaptasi pada September 2025. Mereka diharapkan sudah beradaptasi ketika timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Berhubung Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner berpotensi tak dipanggil, serta ada tambahan 2 pemain keturunan Mauro Zylstra diandalkan untuk U23, Garuda Soccer memprediksi Patrick Kluivert bakal memanggil 30 pemain untuk laga September 2025. Resmi gabung Sassuolo, Jay Itzes langsung digaji super gila. Menurut jurnalis Italia Nicolo Sakira, Jay Itzes akan dikontrak Sassuolo selama 4 tahun atau hingga 30 Juni 2029. Setiap tahunnya, bek 190 cm ini mendapatkan 1,1 juta euro atau setara 20,9 miliar per tahun. Pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio yang membocorkan lebih dahulu kesepakatan Venezia dan Sassuolo soal Jay Itzes. Sassuolo mengeluarkan 11 hingga 12 juta euro untuk mendapatkan 2 pemain Venezia, yakni Jay Itzes dan Vali Cande. Pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede mencoba meminta konfirmasi dari Gianluca Di Marzio di Instagram semalam. Dalam pengakuan Gianluca Di Marzio ke Bung Harpa, sapaan Haris Pardede, Jay Itzes akan menjalani tes medis hari ini. Kabar di atas tentu membahagiakan sebab Jay Itzes otomatis tetap eksis di Serie A Italia, salah satu kompetisi terbaik di dunia. Nero Verdi, julukan Sassuolo, berstatus sebagai tim promosi Serie A 2025-2026 setelah musim lalu keluar sebagai juara Serie B. Sassuolo saat ini ditangani pesepak bola legenda Italia Fabio Grosso sebagai pelatih. Sosok yang membantu timnas Italia juara Piala Dunia 2006 ini memenangkan 2 gelar Serie B. Sebelumnya bersama Sassuolo, Fabio Grosso memenangkan trofi Serie B 2022-2023 bareng Virisione. Karena itu menarik menanti hasil racikan Fabio Grosso bersama Sassuolo di Serie A 2025-2026.
Bayern Munchen ketar-ketir, Kevin Dix bikin syok usai pamer aksi. Bek timnas Indonesia Kevin Dix tengah beradaptasi dengan rutinitas anyar setelah resmi bergabung dengan klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Pemain berdarah Belanda ini direkrut dari FC Copenhagen secara gratis dan langsung diikat kontrak berdurasi panjang selama 5 tahun hingga 2030. Kehadiran Kevin Dix menjadi bagian penting dari perombakan skuad Gladbach musim ini yang bertujuan memperkuat lini belakang klub. Dalam masa pramusim, Kevin Dix telah mencatatkan 3 penampilan dan menyumbang 1 gol untuk Borussia Mönchengladbach. Namun, di balik penampilan apiknya di lapangan, Dix mengaku sempat terkejut dengan rutinitas baru di klubnya tersebut. Salah satu pengalaman yang dianggap tak biasa oleh Kevin Dix adalah sesi Media Day Bundesliga yang menjadi agenda rutin menjelang musim dimulai. Di Liga Jerman, Media Day berlangsung selama 3 jam dan melibatkan berbagai kegiatan untuk mendukung promosi kompetisi. Dalam agenda tersebut, para pemain dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang kemudian mengikuti sesi pembagian foto dan video resmi Bundesliga. Tak hanya itu, mereka juga diminta menyelesaikan sejumlah tantangan kreatif untuk mendukung kampanye media Bundesliga sepanjang musim. Pengalaman berbeda juga dirasakan oleh Jens Kastrop yang musim lalu memperkuat Nuremberg di Bundesliga 2. Para pemain senior Gladbach seperti Julian Weigl, Nico Elvedi, dan Kevin Stöger tampak lebih terbiasa dengan format Media Day yang padat dan intens ini. Bagi Dix, pengalaman ini menjadi salah satu bentuk adaptasi penting di Bundesliga yang jauh lebih profesional dibandingkan liga sebelumnya. Kehadiran Dix di klub juga menandai komitmen Gladbach untuk memperkuat skuad dengan pemain berpengalaman yang bisa menyesuaikan diri dengan secepat kilat. Dengan tantangan Bundesliga yang makin kompetitif, adaptasi terhadap hal-hal non-teknis seperti Media Day juga bagian dari profesionalisme pemain. Kevin Dix menunjukkan bahwa bukan hanya di atas lapangan saja, tetapi juga di luar pertandingan. Setiap pemain dituntut tampil maksimal di Bundesliga. Frustasi ditolak mantan, gelandang timnas Tom Haye lakukan cara haram. Nah, siapa nih yang gak kenal sama Tom alias Haye, gelandang timnas Indonesia itu loh? Tengah berada di persimpangan karir setelah resmi meninggalkan Almere City pada akhir musim 2024-2025. Sebagai satu-satunya pemain Garuda tanpa klub di bursa transfer musim panas 2025, nasib Tom Haye menjadi sorotan besar dunia. Dengan status bebas transfer atau free transfer, akankah bintang berusia 30 tahun ini segera menemukan pelabuhan baru di Eredivisie atau justru melangkah ke liga lainnya? Setelah 3 musim membela Almere City, Haye memilih tidak memperpanjang kontraknya menyusul degradasi klub ke Keuken Champion di divisi. Meski memiliki statistik yang sangat mentereng, yakni menjadi gelandang kunci dengan 8 gol dan 12 assist dalam 32 laga Eredivisie 2024-2025, Haye menolak bertahan di kasta kedua. Nggak level lah, mending main di Liga 1 Indonesia aja, kasta tertinggi Liga Asia saat ini. Tom Haye yang memiliki 14 caps bersama timnas Garuda dikaitkan dengan beberapa klub Eredivisie. NAC Breda, klub yang pernah dibelanya, sempat disebut sebagai destinasi potensial, namun pelatih Karls Hofkens lebih memilih Mats Rits dari Anderlecht. Dikutip dari Football International, transfer Rits bukanlah perkara mudah. Gaji besar Rits di Anderlecht menjadi hambatan utama bagi NAC yang harus bermain sulap-sulapan untuk mendanai kepindahannya. Bin Salah bin Abracadabra, bro. Menurut laporan media Belanda itu, NAC sebenarnya memiliki opsi lain. Opsi lain itu adalah membawa pulang Tom Haye. Namun hal itu kabarnya pupus di tengah jalan. Kayak hubunganmu dengan mantanmu itu loh. Meski Haye lebih terjangkau dan sempat dikaitkan dengan klub, Hofkins tetap memilih Rits dan sebagian manajemen NAC menolak reuni dengan gelandang timnas Indonesia tersebut. Aduh, kasihan banget nih Haye. Pengalamannya di Piala Asia 2023 dan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 menambah daya tariknya. Namun usianya yang kini menginjak kepala 3 dan riwayat cedera ringan di musim lalu menjadi pertimbangan klub. Bursa transfer Eredivisie yang masih terbuka hingga 1 September 2025 memberi Haye waktu untuk menentukan langkah.